Yang paling berpeluang Messi tentunya. Messi. Paling berpeluang ketimbang Ronaldo ya. Tapi kalau saya sih memperkirakan keduanya tidak bakal angkat trofi. Menarik, ini menarik. Alasannya? Alasannya ya karena memang ini ada the last dance buat keduanya ya, betul. Karena di usia yang sudah tidak muda lagi, ini bisa jadi Piala Dunia terakhir. Ya Cristiano Ronaldo permasalahannya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa Kembali lagi di NTV Sportcast. Bung Ais, langsung saja. Antara Ronaldo dan Messi, siapa yang akan angkat trofi? yang paling berpeluang Messi tentunya. Messi. Paling berpeluang ketimbang Ronaldo ya. Tapi kalau saya sih memperkirakan keduanya tidak bakal angkat trofi. Menarik, ini menarik. Alasannya? Alasannya ya karena memang ini ada the last dance buat keduanya ya, betul. Karena di usia yang sudah tidak muda lagi, ini bisa jadi Piala Dunia terakhir. Ya Cristiano Ronaldo permasalahannya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa ada dua matahari di Portugal. Bahkan tadi kita sudah bicarakan bahwa Bruno Fernandes sempat marah ya. Itu yang tadi kritik Thierry Henry. Sementara di posisi Lionel Messi, mereka memang bermain untuk Lionel Messi, tapi secara kualitas tim, kedalaman squad ya, ini lebih banyak tim-tim yang lebih siap, lebih bisa ya. Tapi Argentina, saya percaya Argentina akan melangkah jauh ya, tergantung siapa nanti yang akan mereka hadapi di fase knockout 16 besar. Mereka bisa sampai perempat final atau bahkan semifinal, tapi untuk bisa jadi mengulangi juara itu akan sulit ya. Dan kalau dari Bagan sebenarnya ada peluang Argentina bertemu dengan Portugal. Betul. Dan ini tentu di perempat final ya. Di perempat final ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola. Tentunya ini akan menjadi pertarungan terakhir antara Ronaldo dan Messi. Tapi memang back to back di Piala Dunia agak sulit sekali. Sudah sulit. cukup lama. Terakhir Italia ya. Italia tahun 7 berapa? Ya, pokoknya sudah cukup lama dan ya bukan perkara gampang karena memang ada Prancis juga di sana yang bermain cukup baik dan Spanyol yang akhirnya kelihatan bahwa tidak baik-baik saja. Walaupun banyak yang menjagokan Spanyol. Dan ya, terkait dengan hasil siapa yang akan juara sebenarnya kan masih cukup panjang ya. Ais ya, bahwa kita memprediksi bahwa tapi pertandingan yang akan menentukan seperti itu. Namun berbicara mengenai prediksi, kalau kita ingat di berbagai Piala Dunia banyak yang memprediksi, bukan hanya manusia, ada juga hewan-hewan. Dulu terkenal Paul Sigurita. Dia memprediksi cukup banyak pertandingan Piala Dunia dan benar skornya. Lalu ada juga burung kalau nggak salah, dan belakangan ini ada ikan hiu juga yang ikut memprediksi pertandingan, dan di kita juga ada yang memprediksi. Ada dua, Dara dan Werko namanya, ini akan memprediksi skor pertandingan untuk satu pekan ke depan. Mereka akan memprediksi seperti apa prediksinya, kita akan lihat tayangan. Argentina juara dunia. Enggak, Spanyol. Loh, sembarangan kamu. Kita lagi ngapain sih sebenarnya ini? Kita mau tebak skor Piala Dunia. Wow, tebak Mulai skor. dari pertandingan besok nih. Apa ada tuh? Amerika Serikat versus Australia. Berapa? Sama-sama kuat sepertinya. 1-1 kalau dari aku. Oke. Selanjutnya ada Maroko versus Skotlandia. 2-1 buat Skotlandia. Wow, kuat juga Skotlandia. Lanjut, ada Brasil versus Haiti. Aku 7-0 untuk Brazil. Selanjutnya ada Turki versus Paraguay. 0-1 menang Paraguay. Wah. Nih ada Belanda versus Swedia. Belanda, Swedia. Kalau aku 2-2. Selanjutnya ada Jerman versus Pantai Gading. Maaf Pantai Gading, menang Jerman 3-0. Lanjut ada Ekuador versus Kurakau. Curaçao ya, pemain debutan lagi. 3-0 untuk Ekuador. Selanjutnya ada Tunisia versus Jepang nih. Berapa? Aku pegang Jepang 5-0. Waduh, lebih sadis ini mah. Lanjut ada Spanyol versus Arab Saudi. Pasti menang Spanyol ini. 2-1. Jelas. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Belgia versus Irak. Aduh, berat. Kayaknya seri deh. Lanjut. Lanjut. Uruguay
Uruguay versus Tanjung Verde. 1-0 tapi untuk Uruguay. Selanjutnya ada Selandia Baru versus Mesir. Kamu gimana? Hah, berat. Kayaknya 0-0 deh. Nih, Argentina kesukaan kamu. Lawannya Yeay. Austria. Vamos Argentina 2-0, Austria 0. Yeay. Yeay. Selanjutnya ada Prancis versus Irak nih. Berapa kalau menurut kamu? Aku pegang Prancis. Wow. 3-1. Selanjutnya ada Norwegia versus Senegal. Senegal menang 1-0. Lanjut ada Yordania versus Aljazair. Yordania, Aljazair. Aku 1 sama deh, sama-sama kuat negara Arab. Selanjutnya ada Portugal nih sama Uzbekistan, ada CR. Ronaldo menang Berapa? 4-1. Waduh, lanjut. Ada Inggris versus Ghana. 2-0. Untuk Inggris. lumayan. Ada Panama versus Kroasia. Menang Kroasia 0-1. Kalau selanjutnya Kolombia versus RD Kongo. Kolombia deh 2-0. Nah, itu tadi prediksi Werkodara untuk Piala Dunia 2026. Menurut kamu siapa yang bakal jadi juaranya ya? Kok aku ikutan kamu? Oh, Espanyol. Vamos Argentina. Ya, terima kasih Dara dan Werko. Semoga prediksinya tepat. Kita akan lihat Jumat depan hasil pertandingannya seperti apa. Kita akan catat mana yang benar, mana yang keliru. Ya, Bung Ais. Ya. Terakhir sebelum kita tutup, mungkin siapa kira-kira yang dijagokan di Piala Dunia tahun ini? Mungkin bolehlah 5 tim yang mungkin akan melangkah cukup jauh di Piala Dunia 2026. Yang pertama tentu Prancis. Prancis. Kenapa Prancis? Karena ini adalah tim yang paling komplit di antara kontestan lainnya. Ya. Mereka punya di semua lini. Ya. Dan pemain utama dan pemain pelapisnya kurang lebih sama. Ya. Kedua Spanyol. Yap. Spanyol ya memang mereka Spanyol. Yakin? Mereka memang tidak bisa mengalahkan Tanjung Verde kemarin, tapi ya ini baru pertandingan pertama ya. Tapi kan dalam pertandingan Spanyol sama sekali tidak, mereka bermain memang memegang bola, tapi tidak di depan gawang masih umpan gitu. Tapi ke pemain tetap lainnya. kalau saya yakin mereka bisa bicara jauh ya, karena ini baru pertandingan pertama. Baik. Kelanjutannya mereka bisa lebih maksimal ya. Mereka juara Eropa ya. Betul. Dan ketiga bisa jadi Belanda. Okay. Belanda ya mereka sudah mulai menunjukkan kualitasnya ya secara tim dan pelatihnya juga bagus. Dan keempat Jepang. Oke, Asia. Sejauh mana Jepang akan melangkah? Saya kok yakin Jepang ini kalau tidak kalah adu penalti, mereka paling tidak bisa sampai perempat final. Tapi prestasi terbaik Jepang semifinal ya? Enggak. Perempat final. Ya. Masih di perempat final, tidak sampai ke semifinal. Betul, mereka kalah dari Kroasia kemarin ya. Kalah adu penalti. Dan mereka itu kalau kita lihat dari 2018 saat mereka sudah leading menghadapi Belgia waktu itu di 16 besar ya kalau tidak salah. Mereka dikena comeback Belgia, mereka sudah menunjukkan potensinya dan semakin kesini mereka sudah semakin mengerikan ya. 4 tahun lalu mereka mengalahkan Spanyol, mengalahkan Jerman di fase grup. Kemudian menjelang turnamen kali ini mereka mengalahkan Brazil di uji coba, Inggris juga dikalahkan. Artinya ini tim siap untuk bersaing. Baik. 2 lagi dengan singkat Bung Ais karena 2 sudah lagi penghujung. Mungkin ya kita bisa sebut Portugal dan Argentina. Portugal dan Argentina. Artinya masih ada persaingan antara Ronaldo dan Messi nanti sampai babak-babak selanjutnya. Baik, terima kasih Bung Ais atas waktunya. Kita menarik sekali perbincangan hari ini dan itu dia akhir dari Sportcast hari ini. Jangan lupa kita akan hadir lagi setiap Jumat. Jangan kemana-mana dan salam olahraga.